Udah? Udah, kita ketemu lagi di acara yang paling bergengsi di antara kita-kita. Apalagi bukan kalau di BTS, Nggak, Behind the Song. Benerin dong, bener. Apalagi kalau bukan apalagi kalau bukan di gimana sih? Apalagi kalau bukan BTS. Oh gitu. iya. Kita ketemu lagi di acara yang bergengsi di antara kita-kita. Apalagi kalau bukan di BTS. Gimana sih? Apalagi kalau bukan di nggak pakai di. Oh, iya ulang. Oke. Kita ketemu lagi di acara yang bergengsi di antara kita-kita. Apalagi kalau bukan BTS Behind the Song. Hah? 23 kayaknya dah. Ya, 23 ya. Iya. Jarang loh orang yang masih bertahan kayak kita. Jarang ya. Terakhir kita yang VOB itu 24. 24. Besok Rebo 25. Terakhir apa kita? VOB. VOB itu udah 11 Kak. Terima kasih untuk fansnya VOB, apa namanya? Balat Ceprot. Balai Ceprot. Iya. Terima kasih udah nonton. Ini banyak juga yang komen, ternyata baru tahu. Oh iya, seru juga tuh Cing. Liriknya ternyata kayak gini ya gitu. Ya banyak yang baru tahu, orang VOB-nya juga baru tahu kayaknya. Setelah kita bahas ya. Kita bahas, oh maksud gue gitu, kata dia gitu. Tapi kemarin kocak juga tuh yuk, lagi lihat-lihat Instagram. Postingannya Karya tuh, yang Karya bilang apa? Yang dia posting, ih jadi ser-seran nih. Apa? Mau ketemu Blackpink. Kencing. Aku yang deg-degan. Apa sih itu dia posting apa sih? Ada dia posting kocak banget. Yuk mau komen tuh. Yang mana sih, apa sih? Ada yang Karya posting di ininya, di apa namanya? Di Instagram. Di Instagram. Terus? Yang dia lagi mau nonton. Oh, sebagai Blink sih aku happy. Gitu. Oh iya sebagai Blink aku happy. Kata Cing, aku yang deg-degan. Iya, mahal-mahal banget barangnya di situ. Happy aja lu gitu. Kemarin kan dibahas tuh di TikTok tuh. Pendapatannya itu buat tampil di Indonesia 520 M. Blackpink, 2 hari. Kok masa 520 M? Menurut hitungan kasarnya, Enggak lah. kan 77.000. Iya, kalau 77.000. Nggak full. Kalau iya 77.000. Dia pukul rata itu Kali- satu tiket 2,7. Pukul rata. 2,3 juta deh taruh dah. Iya. Baru 210 M, Kan 2 hari. 420. Iya sekitaran Nggak segitu. nyampe 520. Belum perizinannya tuh. Iya. Bayar sewa apa Parkir, namanya? sewa Bukan GBK-nya GBK-nya. 12 jam itu 450 juta sehari. Dia nyewa 13 hari. Karena kan prepare-nya kan. Iya. Nah, kalau kayak gitu yang bikin siapa sih, Cing? Blackpink-nya? Ya bukan dong, promotornya. Bukan, maksudnya Blackpink yang nyari orang promotor di Indonesia kan? Enggak. Oh, enggak ya? Promotornya ini, antara Ya kan dua lah. dia kan bikin ini kan, emang udah jadwalnya Antara kan. dua, bakal iya, main antara di dua sini. ada promotor yang nyanggupin apa enggak. Gua ada jadwal tur Asia nih. Promotor-promotor yang udah ada, dia ada Yang WA oke-oke grupnya lah kali. nih gitu. Promotor Indonesia. Iya, gitu. Ini bisa nggak lo? Nah, iya. Gitu. Hammersonic minggu depan. Hammersonic itu apa bandnya? Oh, metal. Oh. Ada Slipknot. Slipknot itu bawa 140 US Marine buat jagain dia. 140 sama kru. Buset. Gokil ya ternyata kalau band-band luar ya. Kalau datang ke Indonesia ya. Iyalah, dibawa peralatannya aja pakai peti kemas. Iya. Gitu. Gokil. Kalau pakai peti mati kan nggak enak. Udah mati semua. Tapi itu bukan urusan kita, Iya, karena iya. kita bukan IO ya. Kita bukan juga promotor. Bukan juga promotor. Kita ini adalah ahli dalam membedah lirik. Betul. Dan mengungkap rahasia-rahasia di balik lirik yang ada dari setiap lagu. Yang kadang-kadang Belum kalian nggak terpecahkan, tahu ya. bahwa itu maksudnya itu, dan kadang-kadang penciptanya juga nggak ngeh kalau rahasianya ada di situ. Dan ini mungkin satu-satunya konten yang ngebedah lirik, kayaknya nggak ada lagi tempat lain. Ada katanya. Katanya kan. Iya. Kita kan belum lihat. Iya. Yang kita lihat belum ada sih. Belum Iya, ada. iya. Oke, sekarang kita apa? Mau ngomongin Komang. Ini Komang yang lagi Komang ini viral banget ini. Raim Laude, dia komika juga. Ternyata lagunya udah banyak ya, Cing ya. Ini lagu Lagunya- ke-6 kalau nggak salah deh. Apa ke-7 gitu. Iya, lagunya enak-enak. Kalau Tapi emang ada puitis-puitis ya dia ya. yang sebelum ini
sebelum Komang tuh dia pas di wawancara dia bawain lagunya Rumah Tinggal apa? Suasana Rumah juga enak. Yang sering kita puterin di CCS. Suasana Rumah ya. Iya kan? Ya. Suasana rumah di santri. Iya, bagus-bagus ya. Dia juga TikToknya tuh ngomongin masalah apa pokoknya gimana sih ya? Kata-katanya tuh kayak kata-kata bijak, kata-kata Ya. puitis gitu. Ya. Ternyata viral lagunya. Apalagi kalau bukan Komang. Iya. Oke, langsunglah kita bedah ya. Nih, dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Berarti berdua. Dari Oke, ini kejauhan. berdua. Kita belum tahu si Raim sama siapa. Ya, karena ada sebuah kata kita. Ada kita. Berarti ada 2 orang. Ya. Satu, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 2 kalau kita itu. Kalau bukannya kami, kalau 4. Kalau kami, Kalau lebih dari 2 kami dong. bukan. Kalau kami itu orang yang diajak ngomong nggak Nggak ikut campur. nggak terlibat. Misalnya nih, ada 1 orang, ada kita bertiga deh nih. Iya. Nah, Kalau terus kita gimana? ngomong, kita ini harus. Nah, kita bertiga Oh, tuh. bertiga. Kalau misalnya, Kami tidak setuju dengan nah, Anda. ini berdua. Ini 1 orang nggak termasuk. Tapi bisa juga kita nggak setuju dengan Anda, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, Kita nggak iya. setuju ya. Nah, ngomong sama lu. Oh iya, karena Gitu. kita satu paket. Iya, bener. Tapi sebelumnya si Raim ini bilang katanya lagu ini nggak melulu tentang orang. Ya kita lihat aja. Iya. Ya itu kan bisa ngomong pas udah viral. Maksud hati lo. Pasti pas nulis tuh nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Ini kita akan lihat. Lo boleh ngomong kayak begitu lo, Im. Iya, Ya karena kan? udah terkenal lo sekarang Iya. lo. Oke lo. Nomor 1 dong di Spotify. Penontonnya itu udah 7 juta nggak salah deh, YouTube-nya. YouTube-nya ya. Iya. TikTok-nya udah puluhan juta. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita yang dahulu berarti. Iya. Cerita kita yang dahulu berarti kan? Cerita tentang kita enggak, belum tentu. Terpisah jarak dan waktu mungkin sekarang. Tapi udah tergambar. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Ini dari kejauhan Nah, tergambar udah ngeliat nih. tentang kita. Berarti yang terpisah. masa lalu kayaknya. Yang terpisah jarak dan waktu. Kalau menurut gue bisa dalam kondisi itu. Sekarang. Saat itu? Saat ini kalau kata gue ya, ntar kita lihat. Ya, oke. Terpisah jarak dan waktu ini berarti kalau jarak Beda nih. ketahuan, tempatnya udah beda. Ya, tempatnya beda. Waktu berarti ya harus antara Beda umur. Beda umur nggak? Di antara berdua. Kayak kan waktu. Bukan. Waktu tuh berarti dia harus yang satu di Indonesia bagian barat, yang satu Indonesia bagian Yang timur. timur. Kalau enggak nggak terpisah. Satu Iya. waktu bisa yang satu di Jakarta, yang satu di Bogor nggak terpisah loh. Nggak terpisah. Lo terpisah jarak doang. Waktunya nggak enggak. terpisah. Karena Ya. sama-sama di sini jam 4, di sini jam 4. Iya. Ya minimal Jakarta sama Bali. Bali. Ya. minimal Jakarta sama Beda Bali. 1 jam tuh. Beda 1 duluan jam. Bali. Atau lo kalau lo dia orang mana sih? Dia timur. Orang Raim tuh timur. Raim orang mana ya, Man? Timur ya? Ya, pantesan ditutup. Ya, dia mau tidur. Ya pokoknya di situ deh ya. Yang Coba, Sulawesi yang Ari Keriting itu apa? Wakatobi. Oh iya. Ya, terpisah 2 jam berarti satu orangnya di Wakatobi. Kata Oke. gue ya. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah. Berarti Ya, lewat istrinya Ari. Ari Keriting. karena indah Atau namanya. istrinya Rigen. namanya Indah juga. Iya. Ingin kuungkapkan untuk rinduku lewat kata indah. Berarti dia kayaknya malu nih mau ngomong langsung. Akhirnya dia ketemu Ari Keriting. Ketemu dah. Tolong dong sampai Indah. Dah tolong sampai ini kata-kata gue gitu. Lah katanya kata-kata gue, kata Indah gitu kan. Karena kan kata-kata Indah nih. Iya, lo Mau nyampeinnya gimana nih? Kata lo apa kata gua? Kata lo apa kata gua gitu, kata Indah nih. Gitu. Indah ini nggak bisa, ya, akhirnya dia ke rumah Rigen. Rigen, ada Indah lagi. Ada Indah juga kan. Lagi tidur tuh dibangunin dulu. Gen, gue mau ketemu nih sama bini lo. Ngapain lo ketemu bini gue? Lah, Kata apa si urusannya Rigen, lo apa gitu? urusan lo gitu. Terus kata Raim, enggak, gue ingin mengungkapkan rindu. Dah. Oh, dari situ baru Iya dia kan? selek. Ini gara-gara Indah aja panjang banget nih. Kenapa dia selek? Iya. Iya kan mau ngungkapin kata rindu. Iya, iya, Ternyata salah paham. Salah paham. Iya. Ya, ingin gue ungkapkan rinduku lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu. Hah? Maksudnya? Maksudnya kata rindu aja tuh nggak cukup. Ya, Oh, ya rindu itu sebuah lewat kata-kata kata-kata itu. indah itu nggak cukup. Iya. Maksudnya rindu gue ini melebihi dari kata-kata itu. Oke.
Iya, kegambar. Maksudnya ngerti gak lo? Ngerti. Lo mau sebuah kata indah seapapun juga nggak bisa masih kalah gantiin. sama kata rindu gue. Ya. Karena rindu itu cuma bisa dibayar penuh lewat perjumpaan. Ketemu. Nggak bisa lewat yang lain. Mau telepon, video call. Nggak bakal. Itu yang bisa membayar lunas. Rindu itu ya cuma bertemu. Iya. Rindu. Hah? Kenapa lo? Lo kok betul? Lo rindu? Hah? Pantesan dia ketemu mulu. Iya. Dia lo nggak sempet rindu lo, udah ketemu mulu. seminggu sekali. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Sebentar, itu dibuka aja biar kedengeran. Iya, biar ketahuan lo ngomong apaan. Jadi kedengeran buka juga aja. lo di clip on lo ngomong apaan. Iya. Lo ada mic juga di situ. Buka aja udah. Gak apa-apa. Emang bocor? Oh iya, ada dia. Ya udah gak apa-apa. Iya. Say hello dulu dong, Yon. Ya, gitu. Oke. Lanjut ya. Tadi tuh sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Nah, belum nih. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Belum. Tak cukup untuk dirimu. Lewat ini. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Maksudnya? Iya, tadi yang kita bahas juga, rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu. Nah ini nyambungnya ke bawah. Oke. Sebuah kata-kata indah itu nggak cukup untuk mengungkapkan sebuah kerinduan. Iya, sebab kau terlalu indah. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Ini Saking hiperbola ini. Iya, saking indahnya, saking bagusnya, dunia aja berhenti nih. Kayak kita ngelihat cewek gimana sih? Ya Allah, cakep banget sih, gitu kan? Kalau kita jalan sendiri, kalau sama bini kita mah Masa ada? Lo masa cakep-cakep apa cewek lewat juga nggak mungkin. nggak mungkin berhenti ya? Nggak mungkin lah. Enggak, begitu aja dunia. Iya, cuma ungkapan. Ini ungkapan aja. Ya. Cuman jangan-jangan ini buat indah nih. Enggak, maksudnya bukan indah itu kan udah 1, 2, 3. Udah 3 kali disebut. Nah, iya, namanya. dalam satu bait ya, dalam satu song dia udah menyebut 3 kali indah. Nah, berarti ada kolerasinya nih. Dia bilang tidak melulu soal orang. Indah ini bisa tempat, bisa kangen sesuatu, nggak harus orang, ya kan? Benar. Iya kan? Iya. Nggak harus orang di sini. Oke. Benar, ini bisa nih kalau kayak begini. Iya. Ya udah mulai. Oke lah kalau lo bilang ini nggak selalu orang, oke. Masih masuk Masih deh. masuk loh, Ya. karena ya. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Indah lagi. Indah lagi. Ini gue curiga gue ini sama Raim nih. Jangan. Enggak. Dia indah lagi. Iya, tapi kayaknya bukan indah orang tuh kayaknya tuh. Sebuah ungkapan melihat sesuatu yang benar-benar dia kagum. Benar-benar dia, waduh keren banget nih gitu. Tak seindah kemarin. Berarti sebelum dia menjalani sama si nggak tahu orang apa siapa di sini kan. Indah hidupnya. Indah hidup. Enggak, tak seindah kemarin. Berarti kurang indah. Setelah dia menjalani ini, dia baru merasa indah. Kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Oh iya, dia udah jalan ya. Tak seindah kemarin, lagi sama si Indah. Ini kan lagi dia. Bukan maksudnya. Dia kan. Jangan emosi, sabar. Enggak. Dia kan lagi menerangkan bahwa dia dalam kondisi berpisah nih. Oh iya. Nah, dan apabila tak bersamamu, ini kita lagi nggak bersama. Iya. Kupastikan dunia tak seindah kemarin. Waktu dia masih sama-sama. Lagi sama jalan, lagi sama-sama jalan indah. Iya. Sederhana tertawamu Sudah cukup. Jadi dia ketawa aja tuh kayaknya udah seneng banget gitu. Udah sebuah kebahagiaan. Masuk nggak simpang raya atau pagi sore? Bukan, itu sederhana masakan Padang. Ini beda. Oke. Tertawamu sudah cukup katanya. Sederhana tertawamu sudah cukup. Kadang-kadang emang kalau kita senang sama seseorang tuh ngeliat orang itu senyum aja udah seneng. Itu bertahan lama gak sih, Cing? Iya, maksudnya dengan dia ngelihat dia seneng nih, dengan tertawa aja tuh udah cukup, akan bertahan lama nggak dia ngelihat ketawa doang udah seneng? Apa nanti akan berubah? Apain sih lo senyum-senyum mulu gitu? Bukan, maksudnya ada rasa bosen gitu loh ke depannya. Nih. Gue pengen ngelihat sesuatu kebahagiaan yang lain nih, nggak cuma senyum gitu. Nggak dari lo doang gitu? Bukan, itu mah pacaran sama orang lain lagi. Itu sebenarnya tergantung kita semua tuh tergantung kita ngerespon, boy. Maksudnya dulu ya, waktu lo pacaran misalnya, lo seneng ngobrolin apa aja, seneng ngobrolin apa, terus cewek lo ngomong apa aja lo ngerespon, respect lah, ngerespon gitu.
Tapi begitu udah kawin, udah jadi suami istri, udah agak berubah. Udah dia ngomong mulu, udah cerewet gitu aneh pakai diomongin. Iya. Padahal yang dilakukan persis sama dengan apa yang dilakukan waktu lo pacaran. Iya, dulu. Kitanya aja ngerespon, Boy. Jadi kayak ngerasa kurang gitu ya? Iya. Berkurang rasanya. Jadi ngerasa cerewet banget gitu aneh pakai diceritain. Iya. Kalau dulu kayaknya kangen banget dicerita. Ayo ngomong apaan aja ayo dong ngobrol dong. Dipancing-pancing, direspon dengan enak gitu. Itu sebenarnya yang berubah adalah respon kita, Boy. Iya. Dia senyum dia tetap sama. Ngeresponnya nih gimana? Kira-kira. Iya. Emang lo lagi guncang ya? Bukan, kenapa jadi ngomongin gua? Enggak. Bukan kan di sini ungkapan Dedi tuh kayak bener-bener yang cinta mati banget ngelihat senyumnya itu bahagia gitu sih. Iya. Iya kan, sederhana tertawamu tuh sudah cukup buat gue. Lo nggak usah ngelakuin apa-apa udah deh. Iya. Nggak usah ngomong cinta ke gue, nggak usah ngomong sayang ke gue. Lo senyum aja tuh kayaknya gue udah seneng gitu, udah cukup. Gitu. Iya. Lengkapi. Ini emang kata-katanya ini rasa orang yang belum menikah kayaknya nih. Iya ya. Ya orang yang belum menikah kayaknya. Lagi panas-panasnya, lagi anget-angetnya. Kalau yang kayak yang udah menikah, itu yang kayak lagunya yang lo bilang itu dia siapa? Ngelihat istrinya lagi tidur samping sama anaknya. Apa? Perempuan dalam sedang pelukan. Perempuan sedang dalam pelukan. Perempuan yang sedang dalam pelukan. Iya itu. Kan kata-katanya beda tuh. Iya. Udah nggak kayak orang pacaran. Berasa. Iya. Nah ini kayaknya masih harapannya itu ditujukan untuk kepada orang banyak berpacaran. Iya. Lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Oke. Standar lah ini. Ya Okay. itu cuman buat ngisi doang. Oke. Gak usah dinyanyiin. Jika hari kulalui tanpa hawamu, hawa ini apa? Bisa dari bau-bauan. Bau mulut, ya kan? Bau badan. Iya, bau badan. Karena bau aja bikin orang seneng. Kangen. Aroma. Iya, betul. Aroma itu bikin orang kangen sama orang yang mau punya aroma itu. Kalau lo biasa ketemu sama orang yang dari lo awal ketemu sampai terus-terusan dia pakai parfum itu aja. Lo akan berasa gitu. Karena gue pernah ngalamin, Cing. Nah, lagi kangen-kangennya terus nyium baju istri. Iya. Ya Allah, pengen banget kayaknya ketemu gitu. Sama orang lain yang parfumnya sama. SPG rokok. Udah enggak, Yon. Udah enggak nge-MC rokok lagi. Iya, maksudnya ada aroma yang mengingatkan ke seseorang. Iya. Gitu. Jadi pada saat lo misalnya di suatu tempat terus ada orang yang pakai parfum yang sama, lo bisa teringat orang yang itu lo. Kencing nih, Aqua di Gio nih, ya kan? Lo udah tahu ya? Udah tahu. Karena gue hampir tidak pernah ganti. Iya, konsisten. Selalu ini dari dulu. Begini-begini aja gue ininya. Parfumnya nggak mau yang lain ya? Iya, jadi udah ketahuan ini. Sama kayak aroma bokap gue tuh gue inget sampai sekarang. Oh ya? Bokap gue pakai parfumnya itu terus, jadi gue malaikat subuh. Malaikat subuh. Kan ada buat sholat itu. Sama Dion. Gue kalau bukan nyium aroma, kalau ngelihat aroma. Rokok aroma. Rokok aroma yang harganya 12.000. Iya. Nyarinya susah banget. Nyarinya susah banget itu rokok. Mana sebungkus 2 hari bisa tuh, Cing, bertahan. Lagi nyari rokok lu susah banget sih, On. 12 bukan 12.000-nya, maksudnya susah di warung-warung tuh nggak banyak. Banyak loh, dia laku loh aroma itu. Karena ya, tapi maksudnya nggak di warung umum. Maksudnya ininya dia tuh kelasnya. Selling point-nya dia adalah murahnya. Unique selling point-nya adalah murahnya. Iya. Gitu. Tapi nggak tahu masalah rasanya. Sampurna Mild waktu awal nongol itu jauh di bawah Gudang Garam. Sekarang hampir lebih sama tinggi. Marlboro. Rasanya kan sama. Iya, nggak berubah. Bukan masalah rasa artinya. Iya sih. Iya kan? Semakin orang banyak meminati, harganya semakin tinggi berarti. Iya. Apalagi kalau rokok itu bukan masalah harga, semua itu masalah kecocokan. Lo mungkin bisa ngerokok apa aja, tapi begitu beli pasti sesuatu yang lo pengen. Iya. Kalau ada nih, kita main isep-isep aja. Orang bilang, lo mulut asbak lo. Iya, enggak. Tapi begitu beli, lo pasti sesuatu yang lo senang. Iya bener. Nggak, bukan karena lo itu harganya mahal, enggak. Kayak Dion, dia itu karena emang seneng aroma. Jadi kalau rokok apa aja tuh bukan karena murah.
Karena murahnya. Jadi akhirnya dengan harga murah dia jadi seneng. Senang. Pertama mungkin dia beli karena murahnya. Terus lama-lama terbiasa nih. Dengan kok gue nyaman nih dengan kemurahan ini gitu ya. Iya. Oh jadi semakin orang menggandrungi, semakin orang menyenangi itu harganya semakin tinggi. Iya, betul. Rasa mah tetap aja begitu-begitu aja. Tapi kalau dari segi pasangan gimana? Kita balik lagi nih. Oke. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau misalnya kita punya pasangan nih, orang bilang kan dia mau ke salon, semakin cantik segala macam. Nah itu selling point-nya semakin tinggi nggak? Buat si pacarnya yang udah ngerasain memiliki. Kalau pacar sih mungkin itu. Cuman kalau udah suami istri lu mungkin juga ngerasain. Kayaknya tampilan fisik udah nomor keberapa deh, Boy. Iya sih. Maksudnya lo nggak usah lah di rumah. Katanya orang bilang kan udah dananya yang cantik buat suami di rumah gitu ya. Kayaknya kita udah tahu gitu luar dalamnya. Iya udah tahu luar dalam. Justru kitanya Boy sebagai laki-laki yang perlu respon kita kepada si istri ini gimana gitu. Makanya cewek tuh demen buat dipuji ya. Nah, walaupun memang pujiannya itu nggak sepenuh hati gitu kali ya. Nah, itu pahala loh. Iya. Berbohong untuk memuji itu ada pahalanya. Iya. Memang dianjurkan. Karena kalau misalnya sama istri kan kita udah tahu ya. Dia mati-matian pasti menjaga penampilan fisiknya gitu. Tapi yang kita laki-laki butuhkan itu bukan butuhkan sih. Maksudnya lo mau tampil secantik mana, kalau lo orang yang nggak asik ya akhirnya kita nggak asik. Iya sih. Maksudnya ngomongnya udah nggak enak. Atau kita ngeliatnya dia udah mulai tambah cerewet nih. Kok tambah nggak pengertian? Kok tambah ini? Dia mau secantik apapun juga kita nggak nutupin itu. Iya. Kecuali orang yang baru kenal, kita belum tahu dia orangnya gimana. Nah itu fisik emang menjadi nomor satu. Daya tarik. Iya. Iya. Tapi begitu kita udah tahu orang kayak gini, males orangnya nggak asik. Iya. Padahal orangnya cantik. Demikian juga istri. Gimana mau cantik caranya? Apapun juga kayaknya, ya gue udah tahu nih luar dalam lo nih gitu ya. Tapi kan tergantung kitanya. Iya. Maksudnya yang tadi yang gue bilang, awal pacaran kalau dia ngomong kita seneng, sekarang dia ngomong terus kok kita gedek. Iya. Mending jangan ke salon bikin cantik. Beli daster deh yang bagus-bagus. Daster Angry Bird. Itu kan bisa membuat daya tarik kita di rumah kan. Semakin tipis itu. Tuh daster, semakin tebel. Tipis dan lemas sebenarnya. Semakin tebel dan tegang kita. Berbanding terbalik ya begitu. Daster itu bikin berbanding terbalik. Semakin tipis dan lemas itu. Daster semakin tebal si istri punya daster semakin lemes dan semakin tipis. Suami akan semakin tebal dan semakin tegang. Oke. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu ya kalau bersama ya udah kan? Pastilah itu menurut dia. Iya. Apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Oh balik nih. Sederhana tertawamu tak cukup lengkapi sempurna hidup bersamamu. Sebab kata terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejak dinikmati indahnya. Iya. Ini rata-rata sebuah ungkapan semua ya. Iya. Liriknya dia ya. Oh, ungkapan hiperbola. Dan ini disenangi yang hiperbola ini. Yang kayak gini-gini ya. Iya. Cuman jadi lagu-lagu kayak gini nih enaknya didengerin pas lagi kondisi apa? Kondisi kita kangen. Kalau dari nadanya gitu kan. Dia apa sih ini jenis musiknya apa sih? Jazz, pop senja. Pop senja. Tapi musik-musik zaman sekarang nih. Iya, musik zaman sekarang yang mudah di sing along gitu. Iya. Ini kondisi lagi kangen, kita lagi kangen. Kangen. Ini terutama orang-orang yang sedang berpisah. Nah, relate baik sementara ataupun sudah berpisah sebenarnya. Relate gak kalau kita udah baca semua nih, si Raim bilang ini bukan hanya tentang orang, tempat favorit. Relate gak dengan kata-katanya? Apabila tak bersamamu, karena di sini ada emunya sih ya. Iya, ya emunya bisa benda juga. Bisa benda ya. Pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup. Nggak mungkin ada tertawa ya. Iya. Kalau misalnya sesuatu tempat ya. Ada tertawanya ini. Ini tertawanya ini, sederhana tertawamu. Ini udah pasti makhluk hidup nih. Iya. Ya kan? Lo mau ngeles bahwa ini sebuah tempat apa yang bisa tertawa? Nggak bisa. Mungkin ada tempat yang membuat kita tertawa, bisa. Iya, tapi tertawamu kan tertawanya si subjek ini
lawan pasangan lo. Apakah ini tempat? Nggak bisa, Im. Lo nggak usah bohong-bohong deh, Im. Lo bohong sama orang lain mungkin bisa. Sama BTS susah lo. Ini udah diungkap di sini. Jadi mungkin omongan lo itu bisa lo tarik. Iya, atau lo take down deh. Apa video lo itu? Iya. Daripada orang udah nonton ini terus lo nonton video lo, semakin nggak. Makin jadi hilang respect, Im. Ntar lo bikin lagu juga malah ntar orang nggak percaya dengan isinya. Atau lebih baik lo take down aja udah video klipnya deh sekalian. Jangan dong, jangan. Ntar lo upload di channel ini. Kalau misalnya kita mau nyanyiin, izinnya ke Raim ya? Enggak dong. Enggak ya? Ke publishernya. Publishernya? Iya, Raim sendiri. Kalau belum dapat izin. Oh, nggak bisa? Nggak bisa dia bawain. Oh. Gitu. Kayak kemarin di Purple sama si Oma Irama. Iya. Bang Haji. Raja. Oh, ya. Raja. Bang Haji. Panggilnya Raja. Oh iya, Raja Dangdut. Bang Haji intronya depan tuh cat. Krunya masuk ngomel-ngomel. Nggak boleh bawain lagu itu. Iya, mungkin belum izin mungkin. Iya. Padahal live di situ ya. Iya, kayak satu panggung. Maksudnya band pembuka kok ngebawain lagunya yang bakal dibawain nanti. Nanti nggak ada surprise-nya lagi. Iya. Gitu. Ya, begitulah. Ya, berarti Komang nih orang ini ya, orang Bali ya, bahasa Bali ya. Cewek Bali ya? Iya. Komang ini kan gambarnya juga cewek sih. Iya, ininya poster kasetnya. Tapi ini orangnya juga mungkin bisa ibu, mungkin bisa, bapak, mungkin orang lah, tapi bukan tempat. Kayaknya sih. Kalau emang lo ngomong ini tempat, sorry, ini ada satu kata yang menjanggal dan tidak cocok. Iya, menggugurkan argumen lo bahwa ini adalah tempat. Sederhana tertawamu. Betul. Nggak bisa diganti sama apapun. Kena lo, Im. Diganti senyuman juga tetap aja itu subjeknya orang senyuman. Gitu. Nggak bisa. Ya Komang bisa siapa aja. Kalau dia sih kayaknya pacarnya dia, istrinya dia yang sekarang kalau nggak salah deh. Emang udah married? Udah belum sih? Belum kayaknya. Belum. Oh udah ya? Iya kan? Katanya sih. Tapi bagus, kita respect lah. Seorang Raim Laode, komika gitu ya, ternyata bisa bikin lagu. Tapi dia udah cukup lama juga. Iya. Membuat lagu, mendeklarasikan dirinya bahwa dia bukan sekedar komika, dia penyanyi juga musisi. Gitu. Iya, karena dia udah dapat job untuk nyanyi juga gitu. Ini musiknya yang bikin siapa nih, Cing? Dia. Aransemennya dia juga? Iya, dia sendiri. Emang enak, emang jago dia. Iya, dari sekian lagu yang booming baru sekarang. Sebelumnya jutaan juga loh. Iya. Yang sebelumnya itu jutaan juga. Iya, tapi nggak sampai ke kita gitu. Nah, ya kan? Iya. Nah, kayak gini-gini kan akhirnya sampai ke kita nih. Hah? Lagu yang lain sedih-sedih mulu. Oh. Akhirnya tapi ini lagu sedih, cuman dia mungkin bahagia karena jadi viral. Iya. Iya kan? Iya, ini lagu. Kalau di TikTok tuh backsoundnya tuh dipakai terus. Untuk lagu ini. Untuk apa namanya? Yang sedih-sedih. Pokoknya tuh videonya biasanya tuh kayak apa slow motion kayak gitu-gitu. Ya. Bagus lah. Ya. Nilainya berapa? Sekarang kita kasih 1 sampai 10 untuk lagu Komang ini. Encing berapa? Euk berapa? Gue 8 lah. 8 ya? Iya. Gue 8,5. Gitu. Gak apa-apa, kita berbeda. Beda setengah ya, gak apa-apa lah. Iya. Ya mudah-mudahan sih ntar lama-lama juga sama lah. Iya. Tapi kalau lo mau lihat Raim live, lagunya ada di channel ini, ada yang pas nyanyi di sini. Rumah tinggal. Studio ini. Apa? Suasana rumah ada. Lo lihat. Bagus juga. Sering kita puterin di CCS juga itu. Iya. Suasana rumah itu diambilnya live. Bagus banget nyanyinya. Emang suaranya juga enak sih. Iya. Pas nyanyi ini tuh pas banget udah. Iya. Lantunannya, ininya, cengkok-cengkoknya tuh udah. Atau lo mau denger lagu Nope, dia membawakan live. Nope kan ada lagunya juga. Iya, ada juga di. Yang kita sempat bahas kan. Iya. Udah hampir 40.000 itu penontonnya. Ya, mudah-mudahan ini juga banyak lah yang nonton lah. Ya. Yang belum nonton lagu Komang ke YouTube-nya ini aja, siapa? Raim Laode. Raim. Sebelum di take down dan di dia malu. Dia malu karena ketahuan dalam-dalamnya. Yang dibilang tempat tapi ada sederhana tertawa ini. Kalau bisa sih Raim boleh konfirmasi lewat komen lah. Ya. Ya, kalau misalnya lo bilang ini sebuah tempat. Ini sederhana tertawamu tuh apa maksudnya? Penggantinya apa? Tempat apa yang bisa ketawa? Menggambarkan sebuah ketertawaan. Ya. Kalau emang nggak bisa, ya lo tanggung jawab lo untuk take down semua
Video. Atau lo tag ulang. Semuanya lagi. Atau lo tag ulang ganti di sini sederhana. Senyummu nggak bisa. Nggak bisa juga. Sederhana. Indahmu udah banyak. Iya. Sederhana. Sederhana tampilanmu. Dah. Ya, bahasanya kaku banget. Sederhana. Ya terserah dah. Ya terserah lo. Lo yang mikirin lah, jangan jadi kita juga mikirin. Kecuali kalau kita dapet ininya royalti, nggak masalah. Nggak masalah, Im. Ya gitu aja. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan lagu-lagu yang lain yang belum pernah kita bahas di BTS ya. Sampai ketemu lagi di BTS Behind the Song.